Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Garda Mualaf Indonesia. Alhamdulillah, di depan saya sekarang ada Pak Halim ya Pak ya? Ko Halim. Ko Halim. Oh, nggak mau dipanggil Pak, Pak. Enggak. Namanya Ko ya, namanya. Ko Halim. Nama lengkapnya Pak? Ko Halim? Santoso Halim. Oh, Ko Santoso Halim. Tapi nama artisnya Ko Halim. Ko Halim, artis. Artis Oh, siapa? Artis. Alhamdulillah di depan saya ada Ko Halim. Ini Bapak nih pernah jadi mualaf ya Pak? Ya pernah jadi mualaf. Sekarang udah muslim. Iya dong, masa Iya, mualaf masa mualaf terus? Mantan kafir Pak? Mantan kafir. Oh, mantan kafir. Tahun berapa Pak itu? 2004. Wih, udah lama ya, beda 10 tahun sama saya berarti. Saya 2014. Oh iya, saya duluan berarti. Iya, Bapak duluan. Dari agama? Dari Katolik. Oh, Katolik. Katolik. Sebelumnya Bapak aktif di gereja Aktif. sebagai? Wakil ketua karismatik. Oh, karismatiknya. Karismatik, Berarti ya. Bapak yang sama kelompok-kelompok Kristen lain juga ada perkumpulan gitu ya? Enggak, kalau Katolik tersendiri. Justru Katolik punya karismatik itu justru sebagai rivalnya karismatiknya Protestan. Oke, ceritanya nggak mau kalah gitu Nggak mau ya? kalah karena kita punya umat kan banyak muda-mudi lari ke Protestan gara-gara karismatik ini. Oke. Karena karismatik ini kan tidak banyak macam-macam seperti seperti upacara-upacara Ya, itu dia lebih ritualnya dikit. ritualnya dikurangin. Tapi karismatik Katolik juga ada bahasa roh, Pak? Ada. Oh gitu? Ada bahasa roh, kemudian ada pencurahan Roh Kudus juga. Widih, keren. Bahasa roh. Bahasa rohnya yang ngajarin siapa tuh, Pak? Gak ada yang ngajarin. Jadi bahasa roh itu cuma kita berusaha untuk ngikut aja. Jadi ada yang bisa bahasa roh. Soalnya bahasa roh itu bahasa lidah. Iya. Lidah berputar-putar begitu loh. Ada yang paham katanya. Saya pernah paham. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang paham. Bapak nggak paham bahasa roh? Nggak paham. Saya pernah ada yang paham. Ketika ada orang bahasa roh, saya paham waktu itu. Soalnya dia ngomongnya sandal lawas gitu. Ini sandal lawas kan berarti sandal apa? Sandal tua gitu. Ada lagi yang si raba gitu kan? Raba-raba apa ya? Raba-raba seperti orang dalam lampu mati. Berapa tahun Pak jadi di Katolik? Di Katolik itu ya kurang lebih ada sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun. Sebelumnya lagi? Sebelumnya Buddha. Oh, Buddha. apa dari Buddha Buddha ke Katolik. Katolik. Katolik terus ke Islam. Katolik terus ke Islam. Belum ke Hindu, Pak? Belum sempat Hindu. Belum sempat. Konghucu juga belum? Konghucu orang tua. Orang tuanya Konghucu. Konghucu ya. Waktu Ibu Konghucu. Waktu di Buddha, Bapak pernah jadi biksu apa gimana? Jadi guru agama Buddha. Kok jadi biksu? Loh, kirain kan jadi biksu terus pensiun gitu, jadi nunggu rambut lagi gitu. Kalau biksu itu berarti lepas jubah. Lepas jubah. Kalau biksu lepas jubah. Oh, Bukan biksu. Bapak di Buddha pengajar agama Buddha? Ya, saya jadi guru agama Buddha. Di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Nah, Pak, ini sebelum kita bahas yang ke Islamnya, Pak ya. Penasaran juga saya. Ya. Kalau di Buddha kan ada juga ada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nama Tuhannya siapa, Pak, di Buddha? Jadi gini, kalau di Buddha Tuhan yang Maha Esa itu sebetulnya juga belum ada penjelasan yang betul-betul spesifik. Itu. Nah, karena di Buddha itu sebetulnya Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang nyata dan sunyata. Dibilang nyata, dibilang tidak nyata. Jadi masih ragu-ragu sebenarnya. Lah, kok ragu-ragu? Ya, karena kan nggak tahu apa itu Tuhan. Nggak dijelaskan? Nggak ada penjelasan spesifik. Karena gini, karena Siddhartha Gautama ketika dia mencapai kesempurnaan di bawah pohon Bodhi, dia hanya mendapatkan 8 roda dharma. Kemudian kedua, dia cuma merasa kesempurnaan itu adalah karunia dari alam semesta. Jadi tidak spesifik ada sesuatu, kalau di Islam kan sesuatu zat ya. Nah, dia nggak mengatakan itu zat. Itu pun sebenarnya melalui proses juga ketika dia bertapa, katanya kan dia siksa diri, akhirnya dia dikasih penerangan bahwa tidak boleh siksa diri, makanya dia minum susu. Kalau dia sehat, maka jiwanya ikut sehat. Nah, dia dapat penyempurnaan itu. Pencerahan. Gitu ya? Seorang guru agama Buddha nggak tahu namanya Tuhannya siapa. Nggak tahu.
Karena Nah, itu memang justru penasarannya di situ. karena memang tidak diajarkan atau gimana? Tidak ada penjelasan mengenai Tuhan. Di kitabnya juga nggak ada. Tidak ada. Setahu saya ya. Oke. Mungkin yang lain tahu, saya nggak paham. Tapi yang ininya saya nggak pernah tahu. Saya pernah menonton sebuah video, Pak. Yang ngomong ini biksu. Dia bilang, nama Tuhan dalam Buddha itu nirvana. Orang luar, orang awam gitu lah. Taunya nirvana itu kan Surga. surga. Ya. Tapi enggak, ternyata dia bilang itu nama Tuhannya adalah nirvana. Oh. Ini nonton dari video ya, ini kan kita sharing aja. Terus saya juga sangat terkesan ketika biksu itu bicara bahwa Tuhan itu ada syaratnya. Maksudnya ada kriterianya. Tuhan itu tidak diperanakan, Tuhan itu tidak menjelma, Tuhan itu tidak bersyarat gitu. Oh. Biksu itu ngomong gitu. Wah, saya bilang mirip sama Islam. Tauhid dong berarti. Iya, tauhid berarti ya. Tauhid. Cuman memang mungkin kalau tadi Pak Ko Halim bicara tidak dijelaskan atau bagaimana, mungkin jalur pengajarannya mungkin belum merata atau bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa seorang biksu dia harus mentaati minimal 1000 pantangan. Hah? Banyak 1000 amat, Pak. pantangan dia. Saya nggak tahu penjelasannya 1000 pantangan sebanyak apa ya. Kurang lebih banyak lah pantangannya. Tapi kalau misalnya dia sudah bosan atau dia dapat pasangan hidup yang dia rasa dia mau menikah, dia boleh. Oh gitu. Dia lepas jubah namanya. Lepas jubah. Lepas jubah berarti dia jadi orang biasa. Oke. Jadi kalau pengajaran seperti yang tadi itu saya sih belum pernah dengar ya. Oke. Dari biksu juga saya banyak kenal, tapi belum pernah ada informasi seperti itu. Oke. Nah kalau biksu sudah kepalanya botak, ketika dia lepas jubah, rambutnya masih bisa tumbuh tuh? Tumbuh. Ada teman biksu akhirnya jadi bos tambang Wih. di Kalimantan. Wih, keren. Orang Taiwan. Iya. Jadi biksu yang berubah jadi orang biasa. Oke. Nah biksu itu kan ada yang tanda di sini Pak, di kepala bagian depan nih. Namanya apa? Balok apa? Nggak tahu mungkin kesundut api kali. Wih, enggak kan ada yang 6, ada yang 9 gitu. Itu nggak tahu lagi itu. Nah, itu makanya saya bilang biksu itu kan banyak sekali pantangannya. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang kita sendiri orang awam nggak tahu. Oke. 1000 pantangan. 1000 pantangan. Itu dari 1000 pantangan tuh kira-kira ada yang pantang merokok nggak Pak? Biksu setahu saya nggak merokok. Berarti ada di situ ya. Pantang merokok berarti ya. Pantang merokok. 1000. Nah kalau saya satu pantangan nggak boleh merokok aja udah bingung ya. Oke, Bapak dari Buddha akhirnya pindah ke Katolik. Ya. Karena apa Pak? Ya karena itu. Karena ketika saya jadi guru agama Buddha, saya banyak ditanya oleh murid saya. Oke. Bahwa hakikat Tuhan itu apa? Oh. Saya nggak bisa jawab kan. Oke. Lalu saya coba cari jawabannya di Katolik. Oh. Nah, waktu di Buddha yang sering ditekankan itu adalah bahwa di Buddha itu banyak dewa. Ada dewa Kuan Im, ada Dewi Kuan Im, ada dewa Kuan Kong. Jadi banyak. Yang saya juga tahu ada dewa dapur Pak, betul Dewa ya? dapur, ada dewa tanah. Dewa tanah. Dewa tanah. Itu tugasnya dewa dapur. bumi. bumi. Untuk menjaga bumi. Enggak, tugasnya dewa dapur ngapain Pak? Dewa dapur ya untuk menstabilkan kebutuhan dapur barangkali ya. Oh gitu. Karena orang Buddha itu repot juga. Jadi misalnya ibu saya ya, dia membutuhkan sesuatu misalnya tahun ini dia mau supaya ada rezeki misalnya. Dia pergi ke kelenteng, dia ambil salah satu dewa. Nah setelah 1 tahun kalau dewanya kinerjanya kurang bagus, Pecat. dia balikin lagi. Oh. Nah nanti diganti dengan dewa lain. Oh gitu. Karena dianggap nggak cocok. Oke. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan di Buddhis. Jadi Ko Halim dari Buddha pindah ke Katolik karena ditanya sama muridnya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Terus ketemu jawabannya di Katolik. Nggak juga. Ya? Nah, justru di Katolik itu mulai bingung kenapa? Karena di situ kan ada Bunda Maria, ada Trinitas. Nah, sekarang mau tanya Tuhannya yang mana sebetulnya? Itu juga bingung. Bingung juga tuh. Memang Bapak dulu nggak ikut pengajaran dulu di Katolik? Pengajaran ya artinya Trinitas itu kan tergabung ya, 3 jadi 1. Nah, tapi kita bingung kan 3 jadi 1 itu seperti apa sih sebetulnya 3 jadi 1 itu? Memungkinkan nggak kira-kira 3 jadi 1? Ya kalau kata pendetanya kan memungkinkan. Dasarnya apa? Kata romonya. Ya kan kita bingung. Dasarnya itu kan, ini mohon maaf ya saya bukannya
Bukan, ini saya sedang mewakili apa yang saya belajar dari orang-orang Katolik atau Kristen. Trinitas itu kan sebuah karya, Pak. Karya keselamatan. Firman yang berasal dari Bapa menjelma jadi manusia Yesus, melakukan karya di bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Trinitas itu untuk menguatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gitu, Pak. Jadi Bapak dulu mungkin kurang pelajarannya Pak di Katolik. Ya, memang saya agak kalau di Katolik kayaknya Bunda Maria juga disucikan, dimuliakan juga. Betul, disucikan tapi tidak dijadikan Tuhan. Tidak dijadikan Tuhan. Justru gereja waktu itu di abad keempat menganggap orang-orang yang menyembah Maria itu sesat gitu. Ya, Itu ada di Konsili Efesus 431 Masehi. betul. Tapi saya pernah tanya sama teman saya yang Katolik, Pak. Kan ada Gua Maria tuh. Mereka kalau datang ke Gua Maria itu, Lourdes namanya ya, Lourdes kok nggak salah ya. nama apanya? Nama guanya. Saya Yang di nggak luar tahu. negeri, di Italia ada. Enggak, di Indonesia kan banyak di juga. Indonesia banyak, ya. Di Indonesia banyak. Saya tanya sama teman saya, ketika kamu ke Gua Maria, kamu berdoanya kepada siapa? Kamu berbicaranya kepada siapa? Kepada Bunda Maria katanya. Iya, Gitu kan? iya. Berarti mereka istilahnya berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Iya, Gitu ya? Ya benar berarti ya. benar. Nah terus kenapa di Katolik cuma 4 tahun, Pak? Ya setelah di Katolik 4 tahun itu, saya memilih untuk udahlah nggak usah punya agama lah, mendingan. Ribet, Ribet. kan? Saya ikut karismatik, saya pernah masuk belajar penginjilan selama 7 bulan. Ketika terakhir dikatakan di sana bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah sebagian daripada teknik sugesti, saya berhenti. Sugesti. Betul. Oh gitu. Nah, jadi begini, kalau kita tahu cerita pencurahan Roh Kudus itu kan bahwa seorang yang kakinya pincang bisa jalan. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu tidak sepenuhnya dikatakan sebagai pencurahan Roh Kudus. Sebetulnya ada sugesti yang bermain di situ. Karena suasananya kan suasana gegap gempita. Lalu si penginjil itu memerintahkan dia untuk jalan dengan konsep dia disuges. Jadi akhirnya karena disuges ada kekuatan inner badan dia yang akhirnya menopang dia bisa jalan. Pada saat itu. Ya. Jadi itu sifatnya temporary. Ya. Nah, kalau begitu kita sebagai pelaksana akan merasa bahwa ini kebohongan publik kan. Oke. Nah, saya berhenti di situ. Saya bilang saya nggak mau ikut. Yang bilang sugesti itu yang ngajarin. Yang ngajarin. Jadi memang kita ada timnya. Nah, saya masih ingat tuh belajarnya di dekat Harmoni itu ada satu karismatik di situ. Jadi ketika ada orang yang mungkin sakit atau bagaimana di kursi roda, Ya, suasananya gegap gempita, gegap gempita. udah gitu Dia didoktrin. udah gitu psikisnya juga sedang Psikisnya naik turun lah ya. Naik turun. Nah, Dia sugestinya kuat, dia berdiri. berdiri dan bisa jalan. Dan mungkin bisa lari. Tapi temporary. Habis acara ya kita nggak tahu karena nggak dilihatkan lagi kan. Bagaimana selanjutnya nih orang. Tapi yang penting kan pada saat dia jalan itulah momen itu dipakai untuk menunjukkan pada orang bahwa kekuatan Roh Kudus itu ada. Oke. Nah, itu intinya. Tapi kalau begitu Pak, kenapa yang menyembuhkan itu kenapa nggak ke rumah sakit gitu? Ya makanya kalau kita pikir secara akal sehat harusnya rumah sakit untuk masalah kayak gitu kan mereka bisa ikutan kan. Harusnya ya. Sebagai penyembuh kan. Didoakan, bangkit, sehat. Bangkit. Gitu. Harusnya kan bisa ke rumah sakit. Betul. Oh Pak Alim dulu nggak ikut. Itu udah nggak masuk akal. Makanya saya stop. Setelah itu saya pindah ke udah tidak beragama, saya bertemu dengan teman-teman, terus saya ikut yang namanya Buddha Jepang. Oh, Shinto. Bukan, beda ya? Ada Buddha Jepang. Okay. Nah, kita nggak usah sebut namanya. Kebetulan ketuanya itu mantan Islam yang sudah murtad, udah meninggal. Oh gitu? Iya. Nah kalau di Buddha Jepang itu nama Tuhan ada? Kalau di Buddha Jepang hanya sembayang satu objek yang ada tulisannya. Tulisan mengenai kekuatan alam semesta. Tapi setelah saya masuk di situ, sama mereka juga nggak terlalu respon dengan Katolik, dengan Protestan. Mereka lebih cenderung untuk bikin sendiri. Nah ini pusatnya kan di Jepang. Nah waktu itu setelah saya dalamin ternyata lebih mirip ke Hindu.
Oh. Karena mereka mengandalkan meditasi. Hmm. Jadi makanya suatu hari saya bisa merasakan bahwa ketika saya baca mantranya itu kan ada bacaannya tuh. Terus menerus selama berapa jam, itu memang badan bisa naik. Ngambang. Widih. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu dijelaskan bahwa itu ada kekuatan juga sama seperti tadi. Ada kekuatan inner yang dipergunakan. Oke. Jadi manusia menggunakan kekuatannya itu sekarang hanya sekitar 20%. Sisa 80% itu masih tersimpan. Oke. Nah, itu bisa dikeluarkan. Nah, dengan cara seperti itu. Oh. Berarti arahnya kan lebih ke meditasi ya. Makanya saya pikir, waduh ini lama-lama gue naik terbang nggak pulang-pulang. Repot juga kan. Nggak pakai tali, Pak. Nggak pakai tali, kan repot. Jadi akhirnya udah ketawa. Saya pikir ini masih nggak cocok juga. Nggak, yang paling tinggi, Ko Halim bisa ngambang berapa? Ngambang kurang lebih sekitar 15 cm. Nggak sampai lah. Oh, nggak pernah sampai 2 meter? Oh, nggak sampai 2 meter. Oh, kalau 2 meter saya terusin. Kira sampai 3 meter mentok plafon gitu. Bisa begitu ya? Jadi akhirnya ilmu yang akhirnya saya pelajari lagi sebetulnya itu ada pengaruh dari cara-cara Hindu sebenarnya. Oke. Nah, lebih ke magic ya, lebih ke magic. Tapi waktu Ko Halim ngambang itu di videoin nggak? Enggak. Oh. Cuma waktu saya ngambang memang terasa bahwa badan saya itu nggak kena sama tanah. Tapi tangan Bapak meriksa nggak nih kena lantai nggak gitu? Meriksa. Lalu saya bilang sama pimpinannya, saya sudah bisa ngambang. Oh, dia bilang kamu udah masuk ke satu dunia di mana dunia itu adalah sudah berbeda nih katanya. Ini mesti dilatih lagi katanya. Mohon maaf, Ko Halim. Ketika ngambang itu sadar. Bukan tidak sadar. Sadar. Terus ketika ngambang itu terus nggak bisa kemana-mana gitu? Oh, nggak bisa kemana-mana. Oh, cuma diem aja begitu? Diem aja. Kalau semalaman nggak usah pakai mobil dong. Lo kali aja. Nggak perlu kendaraan. Iya. Iya. Nggak perlu pesan taksi dong ya? Nggak usah pesan taksi. Repot-repot kan. Berapa lama Ko Halim di situ? Di situ ada sekitar 2-3 tahun. Belajarnya di Jepang? Belajarnya di sini. Oh, di Indonesia? Nah, di Jakarta Selatan. Nah, akhirnya ketua umumnya meninggal, terjadi banyak masalah, perebutan kekuasaan, akhirnya kudeta, lama-lama saya menyingkir juga. Pak, saya penasaran tadi, ketika ngambang tuh Bapak lagi merem atau melek? Melek. Oh, melek? Melek. Oh, jadi artinya gini, kalau kita merem kan dianggap kita ini ngawang, halusinasi. Ya. Tapi buka mata. Cuma ya bacaannya ada bacaan yang sampai berapa jam gitu, dia ada ketentuannya. Nah, kalau udah lewat berapa jam, kira-kira sudah konsen, itu bisa tuh naik pelan-pelan. Harusnya di videoin Ko Halim. Kan belum tahu video. Baru sekarang ada channel kan. Iya, harusnya di videoin di depan. Ketika ngambang kan melek nih. Dadah, halo aku terbang gitu harusnya. Gimana Ko Halim? 2-3 tahun ya. Terus? 3 tahun. Jadi memang mencari terus. Nah, katanya tadi nggak mau bertuhan. Ya kan ada teman, dia bilang kalau ini beda. Oh. Ini punya kekhususan lah. Oke. Ada pendalaman kebatinan dengan cara apa, ya kita kan kepengen tahu kan. Oke. Ikut. Nah, habis itu benar-benar saya udah nggak mau aktif di mana-mana. Karena saya pikir semuanya nanti ujung-ujungnya ribut kan. Gitu loh, nggak mau kemana-mana. Nah, habis di situ? Habis di situ, saya kerja di Bali. Nggak beragama tuh? Nggak beragama. KTP-nya tetap Katolik. Oke. Tapi percaya ada Tuhan? Udah nggak tahu lah Tuhan itu apa, udah nggak peduli. Agnostik berarti itu, Pak? Agnostik kayaknya, udah nggak peduli. Berapa tahun tuh, Pak? Lama itu, lama. Ya setelah itu di Bali saya kerja di Hard Rock waktu itu, Hard Rock Hotel sebagai guide. Tahun berapa, Pak? Tahun 2000 berapa ya? Waktu Bom Bali pertama. Oh, Bom Bali itu tahun berapa ya? 2001 ya. 2001. Oh, saya di sana. Bom Bali pertama. Di Hard Rock? Di Hard Rock, ya. Kok nggak pernah ketemu, Pak? Ya heran ya. Iya. Oh, setelah Bom Bali itu Bapak masih di sana berarti? Setelah Bom Bali 1 beres, masuk Bom Bali 2 saya sudah agak di situ. Oke. Saya ke Batam. Oh, ke Batam. Kerja lagi? Kerja di kasino. Widih, jadi apa tuh Pak, manajer? Jadi manajer. Kalau manajer tuh digaji atau dapat komisi dari penghasilan? Digaji. Oh, digaji. Digaji, dapat komisi, dapat bonus. Widih. Gaji gede. Berapa tahun, Pak? Nggak lama.
paling juga sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu suatu pagi saya berkaca, biasanya saya nggak pernah bangun pagi ya, karena kan kerjanya malam kan, Iya. tengah malam terus. Suatu hari libur, saya berkaca kurus sekali, tinggal 65 kilo. Lihat wajah saya pucat. Oke. Terus saya berpikir, kalau begini terus, kalau saya mati, saya kan nggak tahu Tuhan, saya mau kemana ini. Mulai itu ada kesadaran mengenai kembali lagi ke urusan Tuhan. Oke. Mulai mikir nih, kalau gua mati ini bagaimana ini? Ya, masuk peti lah gitu. Mau kemana gitu loh. Nggak jelas kan. Katolik nggak ikut, kan nggak pernah ke gereja. Gitu. Nggak pengen terbang lagi, Pak? Nggak pengen terbang lagi kan gitu kan. Jadi kok bingung. Akhirnya saya harus tinggalkan Batam. Oh itu masih di Batam tuh yang Masih di Aceh itu. Batam. Saya harus tinggalkan Batam. Terus? Saya pergi ke Jogja. Mau cari teman saya. Teman saya buka kafe di Amarumo. Oh, Amarumo. Karena kan masih satu jalur ya. Ya. Dari kasino ke kafe kan masih satu jalur. Oh gitu ya. Ya, udah siap ke sono. Sampai di Jogja, Amarumonya lagi dibongkar. Oh. Karena Carrefour mau masuk. Ya. Terus ya udah. Teman saya udah nggak tahu di mana. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya gaya hidup hedon yang di Batam saya bawa ke Jogja. Nah, cuma agak norak tuh. Orang lain nggak begitu kan. Kalau di Jogja kan kalau sendiri hidupnya kan sederhana. Kita gaya sendiri kan. Kan lucu juga kadang-kadang lihat tuh. Mereka Terus Bapak buka kasino gitu di Bukan. Oh, enggak. Bukan buka kasino. maksudnya gaya hidup Batam Ya, itu ya, kita ya. bawa. Dari situ, dari Batam itu, dari Jogja itu, suatu hari timbul pemikiran. Segitu banyak agama pernah jalanin, kok Islam belum? Gitu. Oke. Mungkin Islam ada jawaban barangkali. Loh, tapi Bapak di Jogja tuh berapa lama? Nggak lama, Tidurnya di mana? tidurnya di hotel. Oh, di hotel. Di hotel, jadi saya sewa hotel. Jadi kalau di Jogja kan kalau soal tinggal kan enak, ada yang semi hotel ya. Mudah lah ya. Mudah gitu. Itu belum nikah tuh, Pak? Udah nikah. Loh? Udah nikah Kristen. Saya nikahnya di Batam. Oh, di Batam. Di Batam. Jadi ke Jogja bawa istri? Bawa istri. Oke. Bawa istri. Sama-sama dia Advent, saya Katolik. Oh, ngakunya doang Katolik. Ngakunya mantan Katolik ya kan. Karena KTP-nya Katolik. KTP Katolik. Nikahnya di gereja di Batam? Ya, di gereja. Di gerejanya Advent. Oh, gereja Advent. Gereja Advent. Diterima tuh Pak di Advent? Diterima. Katolik diterima sama Advent? Ya antara ya dan tidak. Pokoknya dia juga gak nanya lah. Loh, istri waktu itu menerima Kohalim nggak punya syarat apa-apa gitu? Enggak punya cara apa. Kalau Advent kan nggak boleh makan babi, nggak Ya boleh memang minum ini itu. Advent itu memang keras, gak makan babi segala macam. Tapi ya mungkin karena karena waktu itu kan kerja di kasino kan. Mungkin karena kondisi mungkin ekonomi juga ya baik, udah diterima. Hedon mula gitu ya. Begaya lagi kan. Begaya lagi. Begaya FM. Oh jadi bawa istri ke Jogja? Ya, ke Jogja. Terus? Nah, di Jogja itulah ketika saya mulai merasa bahwa mulai ada bayangan kematian. Oke. Itu usia berapa Pak di Jogja? 40. Oh udah 40. Terus? Akhirnya harus masuk Islam. Bagaimana caranya masuk Islam kan? Loh, kok kan tahu-tahu harus masuk Islam dari mana? Saya merasa mau masuk Islam gitu loh. Saya merasa, oh ini kayaknya saya harus masuk Islam. Loh bukan pemicunya apa mau masuk Islam? Hanya gara-gara belum pernah gitu? Bukan, pemicunya karena kematian. Karena ada bayangan kematian. Tapi kan, apakah Bapak sudah mendapatkan jawaban dari Islam? Kok tahu-tahu mau masuk Islam? Belum, justru karena ada pengalaman, ada bayangan kematian, saya pikir kan mungkin Islam bisa memberikan jawaban kan. Apa itu sebetulnya? Oke. Nah, sambil juga cari lagi Tuhan lah. Oke. Balik lagi mau cari Tuhan kayak gitu. Makanya udah pergi ke masjid gede di Kauman. Masjid gede. Tanya-tanya dulu atau langsung syahadat? Tanya-tanya. Saya mau syahadat, tapi katanya Pak Kiainya lagi gak ada, Ustadznya lagi gak masuk. Oke. Jadi kan terhalang lagi tuh. Saya masih terus berusaha tuh. Terus sampai saya ketemu cari yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di Jogja, namanya Pak Gonang.
ketuanya dulu waktu tahun 2003 ya, 2003, 2004 lah. Nah, itu saya telepon ke Pak Gona, Pak, saya namanya Santoso Halim dari Batam. Bapak bisa tolong saya nggak? Tolong apa katanya? Saya mau masuk Islam. Kaget dia. Waduh. Masuk Islam enggak? Kenapa katanya? Enggak, saya cuma pengen masuk Islam karena saya ada sesuatu lah. Oke, kalau gitu datang ke rumah. Nah, saya ke rumah dia di Kolombo, Jalan Kolombo. Datang ke rumah dia, ngomong, dia lihat KTP saya Batam. Saya bilang, wah, kalau masuk Islam harus jelas katanya. Jelas apanya? Nah, Bapak kan bukan warga sini, Bapak kan warga Batam. KTP-nya Batam? KTP-nya Batam. Nah, karena Bapak KTP Batam, wah ini perlu waktu, kita mau nggak ngerti lah. Akhirnya dia bingung juga tuh, bagaimana ini ceritanya. Nggak seperti sekarang, kalau sadar kan langsung aja kan, nggak pakai tanya-tanya. Iya, Kalau dulu memang mungkin tahun 2004 mungkin masih belum gimana lah. Akhirnya si Pak Gonang ini telepon ke salah satu tokoh ulama di sana, Habib Masurido Al-Hasni. Beliau adalah penasehatnya Sultan. Habib 10. Dimarahin tuh sama Habibnya. Yang dimarahin siapa? Si Pak Gonangnya. Loh, kenapa? Orang mau masuk Islam kok nggak diteruskan, kok masih nanya-nanya. Lu gimana sih? Kalian ini Islam apa sih sebetulnya? Marah di si Habib. Terus? Bawa ke sini katanya. Dia mau setan kayak mau apa kayak, pokoknya kita Islamkan kalau dia mau masuk Islam katanya gitu. Saya dengar itu. Terus Pak Gonang bilang, udah yuk kita berangkat. Udah ke rumahnya Pak Habib. Dia bilang, namanya siapa? Mana KTP-nya? Dilihat Batam. Oh, penjahat ini katanya. Ya. Mantan penjahat ya dia bilangnya. Batam kan terkenal banyak penjahat. Kan? Gitu ya. Tapi saya nggak peduli. Kamu mau penjahat mau enggak. Pokoknya kalau mau masuk Islam, saya Islamkan katanya. Oke, kapan mau masuk Islam katanya gitu. Karena dia lihat dia tanya saya kan kapan. Saya bilang hari Minggu aja. Loh, kenapa gak hari Sabtu? Lah kenapa gak hari itu saya aja? Ketemunya enggak. Saya bilang hari Minggu aja. Terus dia bilang, kenapa harus hari Minggu? Kenapa gak hari ini? Saya bilang, Sabtu saya ada acara di klub. Saya bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Nungguin syahadat mau ke klub dulu. Ya, makanya... Klubnya di Jogja, Pak? Jogja. Ada klubnya. Di dekat, mana saya lupa, di dekat Novotel situ. Ada satu klub, kebetulan yang punya klub kenal juga sih. Kenal dari sejak di Batam tuh. Udah diundang ada tuh ya? Undangan di klub. Oh gitu katanya, ya udah kamu ke klub aja, moga-moga kamu nggak cepat mati kan. Ini kok jahat sekali sih ngomongnya. Udah kamu nanti jam berapa gitu. Kalau gitu hari Minggu aja, jam berapa ya terserah Bib. Jam berapa maunya? Siang, enggak pagi aja Bib. Saya langsung dari klub langsung datang sini. Jadi kamu nggak tidur, nggak usah lah Bib, langsung aja lah. Jadi habis dugem mau langsung jam 5 jam 6 kan? Iya. Jadi habis dugem mau langsung sadar. Jam 8 katanya. Disiapin lah, saya datang ke rumahnya beliau dalam kondisi mabuk. Waduh. Karena kan habis minum. Itu sama istri nggak? Nggak, istri di rumah. Istri udah tahu gaya hidup saya. Dan nggak bisa dilawan. Nggak bisa ditahan gitu. Udah dalam kondisi agak sedikit mabuk, terus baju juga bau kan, bau rokok segala macam kan, namanya klub kan. Udah itu dia bilang, udah kamu wudu dulu. Oh salah katanya. Saya ingat betul cerita ini, karena berkesan gitu loh. Kamu wudu dulu. Apa wudu? Enggak, cuci-cuci katanya. Cuci-cuci apa? Udah mandilah sekalian katanya kalau mau. Dikasih handuk. Pergi mandi dulu katanya. Udah mandi, selesai mandi duduk katanya. Udah ini dikenalin, ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah, ini dari Persis, ini dari orang Sultan, ini dari Kanwil Agama. Itu tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di rumahnya Habib. Di rumah Habib. Terus? Udah sekarang kita Islamkan katanya ya. Udah mandi kan? Udah. Tahu Islam apa? Nggak tahu. Ya udah nggak usah tahu dulu. Yang penting sadar dulu baru cari tahu katanya. Nah sebetulnya itu nggak usah banyak tahu dulu. Sadar dulu katanya. Nanti baru tahu pelan-pelan katanya. Islam tuh mudah katanya, nggak usah khawatir. Nah, udah. Oke, siap katanya. Masih mabuk nggak? Dikit-dikit sih. Minum dulu lah katanya. Dikasih air putih kan. Udah seger udah mulai syahadat katanya. Udah baca kalimat syahadat. Emang sih nggak terlalu sulit kan. Bacanya kan dituntun kan. Habis baca saya nangis. Nah, gimana tuh? Sampai air mata, sampai bercucuran kayak orang habis apa lagi. Nangis.
Udah katanya, udah jangan nangis-nangis, lu cengeng banget sih katanya, nangis-nangis. Terus ya Bib mau tanya Bib, kenapa sih saya nangis Bib? Kan saya nggak merasa apa-apa, cuma merasa kok ada rasa kegembiraan, ada juga rasa sedih. Kenapa Bib tuh? Pengen tahu nih katanya. Nah, mualaf kan Badung suka nanya kan, itu mualaf kan begitu. Bener gak ya? Mualaf Badung. Suka nanya. Mualaf Badung suka nanya kan. Terus dijawab nggak sama Habib? Dijawab Mama Habib. Ah. Jadi begini katanya Pak Santoso Halim. Selama ini, jadi selama sebelum kamu jadi Islam, sebetulnya roh kamu itu pengen kembali ke Islam. Cuma fisik kamu ini, badan kamu ini nahan terus. Nggak mau ke situ, malah ke sana kemari. Betul nggak katanya? Betul, Bib. Oke, sekarang berarti udah, kenapa bisa menangis? Karena antara fisik dan roh menyatu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Kamu nggak kuat katanya, kamu pasti nangis. Jadi ini adalah nangis kegembiraan. Gitu loh. Udah Bib. Udah selesai, jadi udah jadi Islam udah. Tapi waktu syahadat itu udah sunat belum? Belum. Oh belum. Belum. Nah, ini ada seru lagi tuh cerita sunat. Gimana dong? Seru pokoknya. Kita kan terus sudah selesai syahadat. Terus saya tanya, Bib, mau belajar gimana? Belajar sendiri aja, baik masjid kok sini, katanya. Nggak pusing-pusing kamu. Saya nggak mau ngajarin kamu udah pinter katanya. Begitu. Kamu bukan orang bodoh kok katanya. Kamu pinter, kamu cerdas katanya. Kamu belajarnya sendiri. Dia belajar di mana, Bib? Ya belajar di masjid, cari masjid terdekat. Saya kan dulu tinggalnya di Mangkuyudan. Kamu cari tuh, di situ ada masjid satu gede tuh. Saya kenal tuh sama pimpinan masjidnya, nanti saya teleponin katanya. Biar kamu diperhatikan. Ya udah kamu ke masjid. Baca Al-Fatihah di sana. Belajar sholat di sana. Gak usah belajar macam-macam dulu, belajar gerakannya dulu katanya. Nanti pelan-pelan habis belajar gerakan, kamu pasti dengar bacaan, kamu pelan-pelan hafal. Kamu pasti bisa. Alhamdulillah tuh. Belajar sendiri tuh. Jadi belajarnya di masjid belajar itu? di masjid itu. Tapi ada nggak yang ada yang ngajarin. Nggak, ngelihat orang sholat. Ikut gerakannya. Gitu. Tapi bacaannya? Bacanya, si yang pimpinan masjid itu, ustadz itu, yang akhirnya ngajarin saya. Katanya ada pesan dari Habib Masurido. Katanya, Bapak kan mualaf. Mau belajar, ya sudah kita belajar Al-Fatihah dulu ya. Ajarin pelan-pelan Al-Fatihah. Nah istri gimana? Nah ini ceritanya panjang nih. Waduh, ya, nggak apa-apa. Waktu masih ada waktu. Baru setengah jam. Baru setengah jam. Iya. Masih ada 3 jam lagi. 3 jam ini. Dempor saya minum dulu. minum dulu. Nah istri gimana dong? Nah habis itu kita mulai belajar sholat. Nah, semangat ibadah ketika kita mulai jadi mualaf itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Kita begitu seriusnya dan tekunnya luar biasa. Kita selalu nunggu yang namanya azan. Iya. Kapan nih azan kok lama-lama bener gitu ya? Lama bener azannya. Padahal baru kelar sholat ini. Baru kelar sholat. Udah nunggu azan. Masya Allah. Suatu hari, ya, ini cerita mengenai istri ini kenapa bisa masuk Islam. Jadi berselang kira-kira ada sekitar 2 bulan. Suatu hari hujan. Hujan, jadi kan nggak bisa ke masjid kan. Hujan, jadi saya sholat di kamar. Sholat di kamar. Nah di situ istri kebetulan bangun. Nah dia melihat saya. Dia ada rasa nyaman katanya. Kok suami saya nggak kayak dulu. Karena saya kan minum udah enggak. Main klub udah enggak. Hidup lebih bersih. Karena kan wudhu, apa-apa kan udah teratur. Jadi ada manfaat lah. Istri merasa ini kok suami saya kok berubah. Jadi lebih baik. Saya pengen. Oh gitu? Iya. Tapi waktu Bapak bersyahadat sama Habib itu, istri langsung tahu Bapak udah masuk Islam nggak? Dia tahu. Kan saya bilang saya mau masuk Islam. Terus dia gimana? Dia terserah. Soalnya saya nggak bisa diatur. Namanya orang belum punya anak tuh Pak? Belum punya anak. Nah udah akhirnya dia bilang sama saya mau ikut masuk Islam. Saya bilang kamu pikir baik-baik. Jangan kamu ikut saya gara-gara saya jadi Islam, kamu masuk Islam. Karena masuk Islam itu harus betul-betul serius, nggak bisa main-main. Enggak, saya serius. Saya kontak Habib. Alhamdulillah.
istri saya mau masuk Islam. Ya sudah, Islamkan aja, jangan ke klub lagi ya. Dia masih ingat tuh cerita itu. Dia ke klub dulu katanya. Ya udah enggak lah Bib, ini kan udah bener. Udah, nah, diislamkan dia di Islamic Center Yogyakarta. Islamic Center Ya, Yogyakarta. di situ diislamkan sama disaksikan oleh 34 kiai. Masya Allah. Kebetulan kiai lagi kumpul di Jogja, ada acara. Masya Allah. Nah, itu diislamkan di sana, alhamdulillah. Waktu itu uang saya sisa 400.000. Terus? Handphone satu harganya sekitar 250. Berarti sisa 650.000 kan? Hah? 400 tambah 250. Iya, iya. Ya, artinya kalau handphone saya jual bisa laku 250.000. Iya, iya, iya. Uang tunai 400. Kosnya sudah mau habis. Terus? 1 bulan lagi udah nggak ada uang lagi nih. Tapi saya nggak khawatir. Tapi waktu Bapak ke Jogja tuh Bapak kerja apa di situ? Saya bawa uang, ya nggak kerja. Oh, cuman bawa uang dari Bawa Batam. uang dari Batam, habisin di sana kan. Foya-foya. Foya-foya dan hedon kan. Hedon kan. Sultan. Makanya ada teman buka klub, kita langsung merapat. Oh, ini mantap. Ya, langsung merapat ya nggak? Ya kita banyak duit. Oke, Gimana? oke. Terus? Udah Nah, itu, pas istri sadar, duit mau habis. ya udah mau habis, tinggal 400 uang tunai. Saya masih ingat tuh, kalau jual handphone 250, nggak ada lagi handphone tuh, satu-satunya tuh. Udah habis pokoknya, jual buat makan lah. Iya, iya, iya. Habib ngomong, ini ada 34 kiai, mau dikasih makan apa katanya. Ini Habib ini kejam juga, gue pikir kamu uang tinggal 400, lu mau suruh gue kasih apa? Terus kata Habib, saya cuma punya uang 400. Ini sisa handphone 250, 650, bagaimana kita mau kasih makan Pak Kiai? Udah mana uangnya 400 katanya? Waduh ini Habib kejam sekali pikir kan. Istri juga bilang, ini Habib ini kayaknya nggak punya perasaan ya. Masa uang tinggal 400 juga mau Diminta diambil, semua. Diminta semua. Terus? Kasih uangnya katanya. Ingat, justru dalam keadaan kekurangan kita bisa sedekah. Itulah nilai tertinggi yang Allah nilai. Bukan soal apa-apa katanya. Gue ngajarin lu yang benar. Gitu ya dia. Saya kan nggak paham. Iya, iya, iya. Setengah terpaksa juga sih sebetulnya mau ngasih itu kan. Setengah rela, nggak rela. Udah gue kasih 400. Kasih 400, udah dibeliin kue. Padahal tuh nilai kuenya lebih dari itu. Habib juga kasih. Cuma saya diajarin sedekah. Iya, iya, iya. Udah makan, udah segala macam sudah oke. Istri lebih parah lagi tuh. Sampai di sini nggak bisa ngomong. Kenapa? Kayak tercekek katanya. Waktu apa? Waktu sadar. Oh. Nggak bisa ngomong. Jadi sempat berhenti tuh. Berhenti terus baru lanjut lagi. Lanjut lagi bisa lancar terus nangis. Nangis parah sekali, nangisnya lama. Teriak-teriak? Setengah teriak Oh, lah. setengah teriak. Setengah teriak. Udah, jadi kelar tuh urusan. Sekarang duit kan sudah nggak ada nih. Terus? Sisa 250 kan. Handphone mau dijual kan? Iya, iya. Handphone kok jual nggak ada komunikasi, mati kita kan. Jangan dulu deh, bertahan aja. Terus dia bilang, gimana nggak ada uang? Udah nggak usah pusingin lah. Apa kek? Yang penting kita sudah Islam. Kita sudah selamat, tenang aja. Sok tahu. Padahal nggak ngerti tuh. Sok tahu, selamat pokoknya. Terus? Menjelang mau habis kos, jadi artinya tanggal berapa gitu mau habis, 1 minggu sebelumnya Habib telepon. Santoso, kenapa? Siap-siap lu. Gua kasih lu kerjaan. Asik. Kerjaan apa, Bib? Lu kan bisa bahasa Mandarin katanya. Saya kan pernah jadi guide Mandarin. Iya, iya. Tuh Sultan lagi butuh orang tuh. Widih. Wah, mantep kan. Butuh orang maksudnya apa? Ini Sultan kepengen katanya. Kepengen masuk di perusahaan daerah dia. Yang orang Islam, mukanya orang pribumi. Tapi aslinya Cina. Tapi mualaf dia bilang. Oh, untuk Sultan apa? bilang begitu. Maksudnya untuk jadi apa di situ? Untuk jadi bukan guide tapi penterjemah. Oke. Kan ada delegasi Cina mau datang nih ceritanya ke Jogja. Iya, iya. Jadi masuk di perusahaan daerah. Oke. Ini kayaknya lu spesifikasinya cocok. Muka lu muka Melayu, tapi lu Cina, lu bisa bahasa Cina. Terus lu mualaf lagi kan? Iya. Nah, udah pas lah katanya. Waduh. Udah gini aja, belajar Jawa dulu katanya. Jadi saya dilatih belajar Jawa selama sebulan, budaya Jawa. Karena menghadap Sultan kan harus belajar dulu. Nggak bisa main ngelondong sana sini kan. Supaya adabnya dijaga. Nah udah belajar Jawa, nah, baru tuh dipertemukan sama Sultan. Begitu Sultan lihat saya, dia bilang, nah ini orangnya nih. Udah, saya cocok udah. Udah masuk langsung kerja. Asik. Wah, asik kan. Langsung. Tapi yang kos-kosan seminggu tadi gimana sih? Udah lewat. Jadi gimana bayarnya?
Bayarnya ceritanya gini, ceritanya ketika Sultan sudah oke, dia bilang sudah stop aja di sini, nanti kamu tinggal di Kauman. Jadi di seberang rumah sakit Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Saya kalau ke Jogja saya selalu ke sana, tapi udah dirubah jadi ruko sekarang dalamnya. Udah tinggal di situ, kasih tempat tinggal lah. Kenapa? Karena di situ dianggap untuk pembinaan Islamnya lebih kuat. Nah, di situ kan memang Agus Dur juga di situ, katanya segala macam. Di situ aja dah katanya tinggal, aman sudah. Jadi udah keluar dari sana. Alhamdulillah tuh. Udah mulai kerja sama Sultan selama 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun ya, kurang lebih. Mantap. Jadi tenaga ahlinya Sultan khusus untuk hubungan dagang dengan Cina. Kita bikinlah pameran teknologi Cina pertama di Jogja. Di Yogyakarta. Nah, itu saya ngurusin delegasi dari Cina termasuk pejabat-pejabatnya dalam berkomunikasi dengan Sultan. Alhamdulillah tuh. Itu Allah langsung jawab tuh ya? Langsung jawab. Padahal kita juga nggak gitu paham kan. Tapi kita yakin lah. Cuman berserah diri. Berserah diri, beres. Masya Allah. Nah, waktu berarti Ko Halim, istrinya ikut masuk Islam setelah 2 bulan Ko Halim syahadat. Ya. Alhamdulillah tuh ya. Berarti suami istri sudah jadi Islam. Nah, terus setelah itu saya kan belajar. Kata Ustadz Fanani sudah meninggal ya beliau ya. Almarhum dia bilang dulu nikahnya nikah apa? Saya bilang dulu nikah Kristen. Oh kalau gitu nikah ulang aja karena pas mau memasuki bulan suci Ramadan. Cuma Ustadz nggak tahu saya belum disunat. Terus dia bilang. Jadi setelah saya ada 2 bulan tuh belum disunat? Belum sunat. Karena belum tahu. Belum tahu. Nah, terus udah itu saya bilang ya udah nikah Islam. Tapi ada satu hal nih Ustadz. Saya bilang saya belum sunat. Hah, belum sunat katanya. Waduh kacau katanya. Ya harus sunat. Oh ya udah kita sunat aja katanya. Ya udah kita cari. Terus sunatnya? Dicarilah. Kamu sunat bagaimana? Ada yang terkenal katanya tukang sunat gitu ya. Pergilah ke satu tempat, jalannya saya lupa. Udah lama soalnya. Begitu masuk. Di Jogja tuh ya? Di Jogja begitu masuk. Ada salib. Hah? Gede banget salibnya. Tukang sunatnya salib? Ada salib? Katolik. Saya bilang nggak mau Ustadz. Saya udah keluar dari sini, masa saya masuk lagi? Kan lucu kan? Ya sebenarnya sih nggak ada urusannya. Iya, tapi kan saya merasa, saya dipelototin begitu ngeri. Saya bilang, saya udah keluar nih. Terus? Pengkhianat kan dipikir. Pengkhianat. Ya, namanya juga kita masih cetek lah. Nggak mau Ustadz. Nggak mau di sini. Ini bagus katanya, nggak mau di sini. Aduh, cari apa katanya? Udah cari-cari ketemu. Ketemu apa nih? Di Kauman. Saya kan belum di Kauman, masih di Mangkuyudan waktu itu. Di rumah sakit Ahmad Dahlan. Muhammadiyah. Katanya sunat di sini malah enak katanya, nggak usah bayar. Dia udah hubungi katanya. Dia kan kalau Ustadz Fanani dia ngajar di UGM. Dia dosen. Nah, dia dapat informasi bahwa di rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu ada sunat gratis. Khusus mualaf atau enggak? Enggak, pokoknya sunat gratis. Apalagi dia bilang mualaf mau sunat. Bayangan mereka saya tuh umur 15-16 lah gitu kan. Lucu nih. Kamu ketawa pokoknya. Udah daftar. Begitu tulis 41 tahun, dokternya langsung keluar. Kaget. Kok bisa sampai gitu tua nggak sunat kan? Saya kan mualaf, mualaf katanya, baru masuk Islam katanya. Oh iya, kalau mualaf katanya, ya udah nggak apa-apa lah kalau mualaf. Mau dikerjain tuh sama dokter tuh. Wah ini mesti pakai gergaji ini katanya. Ngeri juga denger. Masa iya sunat pakai gergaji? Ya ini bercanda katanya. Ini serius. Ya saya kan nggak paham, saya bilang nggak pernah sunat. Udah siapkan waktu, udah pagi kan. Dia bilang jam berapa? Oke sunat. Ruang operasi, iya. Bisa masuk kan. Nah, ini cerita sunatnya nih. Saya nanya dulu, Ustadz kan. Ini kalau sunat, proses berapa lama? Ya, seminggu juga beres. Nggak lama lah. Yang bener. Seminggu udah bisa jalan. Asik. Tenang aja. Udah jalan? Udah bisa jalan katanya. Kirain. Ya, udah bisa jalan. Tenang aja katanya. Seminggu udah beres. Ya udah aman lah ya. Kita datang. Terus masuk ke ruang operasi.
Kan dingin tuh ruang operasi. Saya baru tahu tuh ruang operasi, belum pernah masuk ruang operasi, baru kali itu. Kan dingin. Dingin, disuruh buka celana kan. Ini mana nih, kok nggak ketemu katanya. Mau simpan di mana? Apanya? Itunya. Lah, kok Mengecil kan karena nggak takut juga kan. Ini kemana katanya nggak ketemu kan. Kurang ajar dokter kan. Saya udah takut ya kan. Udah. Ciut ini katanya, ini gimana sih, gimana mau sunat, udah habis juga katanya. Astagfirullah. Udah itu lama dia bilang, tunggu ya, kita proses katanya. Tunggu Pak. Itu sebelum disunat, yang nyukur siapa? Belum. Iya, tapi akhirnya yang nyukur siapa? Nanti saya cerita. Oh, nanti. Iya, Tenang iya, aja. iya. Ya, udah itu. Seru ini. 2 jam ini jadinya. Udah. Nah, prosesnya harus dibersihin kan katanya. Iya. Saya bilang, "Dok, siapa yang bersihin?" Udah tenang aja katanya. Pokoknya beres. Asik. Cuma ini mesti dikeluarin dulu nih. Sembunyi dia di dalam katanya. Ngumpet katanya. Ya udah. Gimana sih, dingin banget, saya bilang, "Dok, ya ini ruang operasi memang harus dingin katanya." Gitu. Ya udah. Kalau panas padang pasir gitu. Padang pasir kan, tadi dia ngomong gitu. Dia bilang harus dingin. Ya udah. Akhirnya ya lama-lama kan ikut menyesuaikan udara kan. Ya, Nah, keluar lagi tuh dia. Muncul kan. Alhamdulillah lah muncul. Udah muncul tuh dia. Saya bilang menyesuaikan, Dok. Ini kan dingin. Asik. Udah, oke. Sebentar ya katanya. Masuk tuh mahasiswi ada sekitar 6 orang Mahasiswi sama mahasiswa. Mahasiswi Sama mahasiswa ada sekitar 8 orang. masuk ke ruangan operasi. Ngapain? Dia bilang, "Dok, ada apa?" Ini calon dokter. Oh. Jadi mereka bisa lihat langsung. Oh. Nah, dokter bilang, inilah bentuk yang kalian halusinasi dari laki-laki yang usia 40 tahun. Astagfirullah, itu saya malunya minta ampun. Tau. Udah itu dokter bilang, "Coba salah satu tolong dicukur tuh. Dibersihin katanya." Yang nyukur akhirnya mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi. Oh, mahasiswa nggak mau. "Dok, enggak pada tolak-tolak kan." Saya bilang, "Dok, kapan nih saya disunat kalau begitu terus kan?" Akhirnya disuruhlah susternya datang. Dicukur bersih. Udah itu waktu sunat dikasih lihat. "Nih lihat nih," katanya. "Ini udah barang lama ini," katanya. Astagfirullah. Jadi omongan gitu, jadi cerita. Ini udah karatan gitu. Udah disunat lah. Ya, proses berlanjut kan. Saya dalam hati udah kesel sekali sama Ustaz Fanani itu. Saya kepengen cepat-cepat mau ngomong Ustaz Fanani, kenapa saya dimasukkan ke tempat dokter yang kayak begini, dimainkan gitu loh. Nah, akhirnya sudah selesai sunat. Kan katanya selesai. Akhirnya nyukur siapa? Ya itu suster. Oh, suster. Suster masuk, dia cukur, terus disunat, beres. Udah itu, ya kan pemulihan ya, pemulihan. 3 bulan saya baru sembuh. Masya Allah, bukannya 1 minggu. 3 bulan saya baru bisa sembuh. Astagfirullah, saya bilang. Kenapa lama gitu? Saya bilang, kenapa lama begitu? Ya itu tergantung amal dan perbuatan. Ya itu serunya waktu sunat. Tapi alhamdulillah setelah sunat, saya nikah ulang di Islam. Nikah ulang. Di KUA. Dapat bukunya, buku nikah. Habis itu masuk bulan suci Ramadan, kita sudah bersih. Jadi kita sudah sunat, sudah nikah ulang. Alhamdulillah beres. Nah, itu sedikit mengenai sunat. Makanya sunat ini merupakan hal yang jarang saya mau cerita. Ya, cuma dengan kodon dia aja ini. Saya mau cerita. Ya, Nggak, gini mau nanya. Kan kalau orang mau operasi, walaupun sunat, kalau di rumah sakit, biasanya kan ada kain hijau yang untuk menutupi itu. Ya kan? Kain hijau yang di tengahnya ada bolongannya tuh. Itu... Kagak! Nggak ada? Kagak! Langsung buka! Apaan kain hijau? Apa nggak kacau tuh mungkin? Waktu di tempat Halim terlentang, nggak ada bantal. Ada bantal, cuma dia nggak pakai kain-kain, langsung dibantai di situ. Oke, ada bantal kan? Nah itu waktu mahasiswa 8 mahasiswi ada 8 orang, itu bantalnya nggak ditaruh di atas mata gini, bantal gini. Saya sebetulnya bukan saya yang malu, mereka yang malu. Oh, mereka yang malu. Mereka yang malu, jadi mereka ya sedikit buang-buang muka sambil senyum-senyum. Aduh, terus waktu sebelum disunat kan udah dicukur.
Terus sebelum dipotong nggak disemprot WD-40, Pak? Enggak. Kan udah karatan. Terus satu. Ya kan buat ngilangin karatan WD-40, Bang. Saya cerita sama istri saya sudah bilang, Waduh. kamu udah dikena bully sama dokter. Nah, terus ada satu lagi nih, Pak. Ini saya pengen konfirmasi nih ya. Tadi kan Ko Halim cerita bahwa Ko Halim akhirnya nikah ulang. Saya kan juga sering menghadapi kasus-kasus seperti itu kan. Orang yang baru masuk Islam, sudah suami istri, yang masuk Islam baru satu, yang satu belum. Terus kemudian misalnya contoh dua-duanya juga masuk Islam bareng, bagaimana? Pertanyaan paling besar, apakah mereka harus nikah ulang? Ya kan? Nah, ini saya akhirnya malah dihubungi sama salah satu pejabat di kantor urusan agama, ya KUA. Beliau malah mengatakan kepada saya, jadi kalau suami istri dari agama non-Islam bersama-sama masuk Islam, selama mereka bukan mahram, itu tidak perlu nikah ulang, Pak. Nah, jadi mereka hanya cukup membawa akte nikah ke KUA untuk dilakukan proses penggantian menjadi buku nikah. Itu kalau berbarengan, Pak ya. Terus kalau untuk yang suami istri yang masuk Islam baru salah satu, selama mereka belum istilahnya, satu baru masuk Islam, satunya belum, tapi masih ada tenggang waktu. Tenggang waktunya itu boleh dikatakan mengikuti periode masa idah lah, Pak. Ya, itu juga sebenarnya nggak perlu nikah ulang. Ya, artinya gini, misalnya satu suaminya masuk Islam, yang istrinya belum mau masuk Islam. Tapi kalau udah lewat masa idah, nah itu hukumnya sudah batal menurut Islam. Pernikahannya tuh udah batal menurut Islam. Jadi waktunya hanya ditunggu selama masa idah. Ya, ini kalau saya salah tolong koreksi nih. Tapi kalau sebelum masa idah, seperti kasus Ko Halim, istrinya dalam 2 bulan kemudian menyusul, itu tidak perlu. Itu tidak apa-apa, itu masih sah. Gitu. Itu cuma yang pengen saya konfirmasi, Pak. Karena ini kan juga bisa menjadi info nih buat yang lain. Memang sih waktu itu nggak ada omongan bahwa ada keharusan. Cuma istri bilang dia kepengen punya buku nikah Islam. Nah, tinggal bawa aktenya ke KUA. Kita nggak punya akte dulu. Kita nikah itu cuma nikah gereja biasa, nggak dikasih akte. Kalau Bapak nikahnya di gereja, belum, berarti kan Bapak dulu waktu nikah belum sampai ke catatan sipil? Belum. Nah, kalau itu untuk urusan negara, admin negara, ya Bapak harus ke KUA untuk nikah, untuk dinikahkan. Makanya akhirnya kita nikah gitu loh, karena di KTP saya belum kawin. Tulisannya, gitu. Makanya akhirnya ya kita pikir ya udahlah nikah ulang aja. Nah, akhirnya kita nikah ulang dapat buku nikah karena ketika dikeluarkan buku nikah juga ada rasa kebahagiaan sendiri. Alhamdulillah. Nah, kita merasa bahwa kita resmi lah resmi jadi Islam. Ya itu benar, Pak, karena Bapak sebelumnya belum dicatat di catatan sipil. Ya, belum ada catatan sipil, belum. Belum ada catatan sipil. Kalau sudah punya akte nikah di catatan sipil, tinggal itu ditukar dengan buku nikah di KUA. Nah, ini mungkin informasi untuk mualaf-mualaf ya. Alhamdulillah. Ini kan cerita manisnya nih. Cerita dukanya? Cerita dukanya banyak. Banyak. Itu manis. Sekarang dukanya nih. Jadi makanya mualaf itu jangan pikir cuma manis. Pahitnya juga ada. Jangan kira lo beriman gak diuji ya. Nggak diuji. Di ujian datang pelan-pelan tuh satu-satu tuh. Jadi kasih lega dulu lah. Ibarat kata seperti ikan kita dikasih napas dulu sebentar kan. Habis itu turun lagi. Gimana dong? Nih, orang mah dukanya dulu Pak, baru manisnya nih. Manisnya dulu gimana sih? Kan orang mualaf itu kan selalu menganggap kalau udah jadi Islam kan harusnya semua serba rapi. Serba oke. Nah, udah kita cerita manis dulu. Gitu. Seneng dulu kan. Sekarang baru kasih pahit nih. Baru kasih pahit. 4 tahun saya kerja sama Sultan. Terakhir saya berpikir, saya pengen usaha sendiri. Karena kerja sama Sultan kan terikat. Udah itu, maaf ya, politisnya juga banyak. Jadi bukan lagi cerita untung rugi, tapi cerita bagaimana kita urusan politik. Kita pikir udah 4 tahun udah bosan juga. Saya pikir mau pergi ke Bandung, mau usaha. Mau usaha apa? Usaha. Jadi gini, dulu waktu saya di Balikpapan, saya lama di Balikpapan dulu kerja. Sebelum ke Bali. Itu saya pernah belajar roti bakar. Nah, akhirnya saya ke Bandung,
dengan harapan buka roti bakar bisa laku kan di situ. Jadi saya cari tempat tuh di depan Indomaret tuh. Di Jalan Kopo itu. Bukan di Kopo. Bukan Kopo, bukan yang apa? Apa sih namanya itu? Bukan lebih panjang. Itu yang Saritem bukan. bukan Saritem lain lagi. Saritem kan banyak yang jual kue, Pak, itu, Pak. Saritem beda. Bukan, di Saritem kan ada gang kue tuh. Iya betul, itu gang kue, makanya nggak mau gua ke sana ada nggak gang mau? kue masalahnya. Ya terus, apa yang jualan itu tuh yang apa? Aduh, saya lupa. Roti bakar. Bukan roti bakar, bukan. Apa Bondon? Bukan Kopo, tapi setelah Kopo itu apa sih? Terusan Kopo. Itu tuh orang Bandung tuh apa? Bandung apa sih? Yang Soreang. Bukan Soreang, yang ada restoran Padang. Ciwidey. Bukan. Ciwidey. Ya udahlah, pokoknya di Bandung lah. Di Bandung. Udah pusing kita ngomong kayak gitu, apa yang urusannya? Kenapa jadi kuis ya? Pokoknya jadi kuis. Terus? Udah itu. Udah kita mulai usaha dengan harapan bahwa kita bisa mandiri kan. Ternyata di Bandung konsep usahanya kalau baru, rame. Oke. Jalan saya kos tuh waktu itu. Kos di rumah orang Bandung di daerah situ juga. Nah, udah begitu jualan ternyata setelah 4 bulan sepi. Sepi. Terus? Nggak bisa jualan lagi tuh. Sepi kan udah mulai habis duit tuh. Udah mulai habis duit. Nah, waktu itu saya kos di rumah orang Bandung, orang Islam. Kayaknya baik orangnya. Nah, ketika dia dengar saya udah mulai bangkrut, dia bilang, ini kamar ini mau dipakai sama saudara saya. Oh. Dia takut saya nggak bayar. Ya. Disitulah datang mulai ujiannya. Jadi kita itu diuji dengan tingkah laku orang Islam, oknum, yang nggak mencerminkan orang Islam. Nah, ini kan sakit juga perasaan tuh, seakan-akan diusir kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak punya tempat tinggal. Pindah. Ya habis kan, uang sudah habis, tempat tinggal pun udah ada. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana ini caranya? Oh ada tante saya di Bandung. Tante istri. Di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kita tinggal di situ aja katanya. Saya ke situ. Ternyata tantenya itu aktivis gereja. Waduh. Nah, terus diinjilin di gereja, udah itu dia kerjanya rentenir. Waduh. Rentenir. Jadi rentenir plus aktivis gereja. Karena dianggap sebenarnya bukan rentenir, kadang ngebantu orang. Orang susah. Iya. Dikasih uang, dipinjemin kan wajar kan. Tapi kan baliknya pakai bunga. Ya, itu kan karena jeripaya. Jeripaya. Jadi pokoknya, Iya. salah aja. Gitu. Iya. Saya bilang ini nggak benar ya, itu jeripaya mau gimana sih? Ini si Ari ketawa terus. Udah. Terus? Tinggal di situ. Nah, tantenya bilang, selama kalian tinggal di sini, kalian harus ikut aturan saya. 1 minggu harus ke gereja. Widih. Kita nggak mau tahu lu mau Islam mau nggak ada cerita. Harus lu ke masuk gereja. tempat gua, lu mesti ke gereja. Widih. Terus? Ya mau nggak mau kan? Hah? Mau nggak mau. Ke gereja tuh? Ada tempat, iya ke gereja. Nah ke gereja, saya sama istri sepakat begitu masuk gereja waktu doa baca Al-Fatihah. Ini kok ada aja ya orang begini ya. Kemarin ada Chinese juga, istrinya masuk Islam, tapi belum kasih tahu suaminya, tetap diajak ke gereja, di dalam gereja dia zikir. Ini ada baca Al-Fatihah di gereja. Dia baca Al-Fatihah, baca sedikit doa-doa di gereja, udah kita ikut aja lah. Nah yang paling sedih itu adalah ketika memasuki bulan puasa. Nah waktu itu udah mau masuk bulan puasa. Kita nggak boleh ke masjid, walaupun masjidnya cuma jarak sekitar 4 rumah dari rumah tante. Jadi kita sholat di rumah. Sholat di rumah. Kalau saya sholat, istri saya jaga. Kalau tante pulang kasih tahu. Kalau saya sholat, istri saya jaga. Jadi alhamdulillah selama dengan sistem rolling begitu, rolling. Sip-sipan. Alhamdulillah tuh, malaikat jaga kita ya. Jadi nggak pernah ketahuan. Nah, cuma yang nggak bisa kita hindari itu adalah puasa. Ya. Jadi pada saat puasa kita disuruh makan. Waduh. Nah waktu itu sedih sekali. Kalau cerita itu saya selalu
merasa sedih banget gitu. Jadi Dan kita merasa bersalah sama Allah kan, iya, iya. bahwa ini puasa kok kita disuruh makan ya Jadi waktu Allah. makan sambil nangis. Nangis sih nggak berani. Oh, nggak berani. Jadi kita juga pengen tunjukkan bahwa kita punya kekuatan mental. Kita nggak takut lah. Ya. Gitu. Ayolah kita jalanin ya. Tapi Ya. kita makan nggak banyak. Oke. Ya, kita tetap niatkan untuk puasa gitu. Nah, sempat tuh lewat tuh masa puasa tuh. Nah, suatu hari ada kesempatan nih. Ada kesempatan saya sempat ke masjid gara-gara disuruh beli obat Oke. sama tante. Ya. Pinjam motor, pergi saya mampir ke masjid dekat situ. Yang dekat patung rumah itu atau Bukan, Oh, tempat lain agak lagi. jauh. Nah, kalau tempat kedua kan terlalu dekat. Ketahuan, ya, Ketahuan nanti saya agak jauh ketemu. Terus? Nah, waktu saya sholat di masjid begitu kusuknya ada beberapa jemaah lihat. Ini wajahnya bukan wajah orang Bandung. Iya. Tapi kok sholatnya luar biasa gitu. Mungkin kusuk kali dia lihat karena kan jarang ke masjid. Iya, iya, iya. Udah katanya. Sujudnya 5 menit tuh baru bangun tuh. Mungkin Ya. sujudnya lama, ngomongnya lama kan. Saya pikir ini siapa ini kan Iya, ada iya, perhatian. iya. Dia, Terus? dia tegur saya, dia tanya gini-gini. Saya cerita bahwa saya sekarang tinggal di mana. Dia tanya, saya bilang gini. Terus dia bilang di rumah bagaimana. Ya saya ceritakan apa adanya. Keluar dari sana. Waduh. Bagaimana caranya keluar? Kan Iya, harus iya. ada tempat tinggal. Iya, iya. Kita siapin tempat tinggal. Masya Allah. Kita dikasihlah satu tempat tinggal di Ciawi, jauh. Dari Soekarno-Hatta ke Ciawi kan Iya, jauh. iya, iya, iya. Udah kamu tinggal di Ciawi aja. Kita kan belum ada kerjaan. Jadi bawa istri keluar. Hah? Bawa istri keluar. Nah, langsung permisi izin terus kita bilang kita mau pergi ke satu tempat tapi kita nggak bilang dibantu sama orang Oke. Islam. Kita baik-baik perginya. Yang saya senang itu adalah ketika kita tinggal di sana, kita ikutin, tapi kita nggak pernah berakhlak buruk. Kita pertahankan itu tuh. Oke. Jadi dia juga nggak merasa sakit hati atau Oke. merasa sia-sia. Iya, iya. Akhirnya kita pindah ke Ciawi. Nah, pindah ke Ciawi di satu kos. Itu satu Ini gedung. Ciawi mana? Ciawi, Ciawi Bogor apa Ciawi? Ciawi. Cimahi apa? Cimahi. Oh, Cimahi. gue bingung dari Cimahi. dari Bandung ke Ciawi jauh bener. Kejauhan ya. Cimahi. Masjidnya di Bandung. Cimahi. Cimahi. Pindah ke Cimahi. Terus? Nah, pindah ke Cimahi itu ada satu rumah, 2 lantai. Yang mau dikos lantai bawah. Oke. Ternyata kos itu jarang orang mau karena sering terjadi hal-hal gaib. Oh, serem. Seram karena kirinya kuburan, kanannya kuburan. Oh. Tapi paling murah. Oke. Kalau nggak salah waktu itu 125.000. Sebulan. Kamarnya gede. Sebulan. Sebulan. Kamarnya gede. Listrik gratis segala macam lah gitu. 125.000. Nah itu kan dikasih lah di situ. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah keluar dari rumah kan. Udah kita di situ. Nah disitulah kesempatan saya menyadari yang awalnya ketika cerita kematian. Kan cerita kematian tuh awalnya tuh. Iya. Sekarang kan dekat sama kuburan. Iya, kanan kiri kuburan. Kanan kiri kuburan kan. Terus? Berarti memang satu hari kita akan ke situ kan. Iya. Ya saya mohon pada Allah supaya kita dimudahkan. Nah, terus ketika sudah di sana kita cuma makan juga ala kadarnya, ya. Suatu hari saya punya ide. Saya kan butuh pekerjaan. Saya kan bisa bahasa Mandarin. Harusnya kan punya nilai jual lah. Iya, iya, iya. Gimana nih caranya kan? Udah akhirnya saya pikir udah saya masukin ke koran aja. Bahwa saya butuh pekerjaan. Mengerti bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Usia sekian. Siapa yang kira-kira butuh, saya siap. Oh, masih ada koran tuh Pak ya? Masih ada koran, mainannya koran. Oh, iya, iya. Udah masuk. Akhirnya saya minta bantuan dari teman yang di Muhammadiyah, teman yang ketemu di masjid itu. Iya, iya. Dia bilang, udah kita pasangin katanya, seminggu dipasangin. Akhirnya ketemu jodohnya. Ada yang nyari. Ada yang nyari orang Hindu mualaf juga. Oh, Hindu Hindu mualaf. mualaf, Oke. istrinya orang Palembang. Nah, kita dipekerjakan di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lewat lagi tuh satu masa Ya. di mana sudah mulai membaik ekonomi. Itu yang paling duka atau masih ada lagi tuh? Masih ada. Oh, ada lagi. Masih panjang. Waduh, sampai jam 2 nih kita nih. Jam 2 kita Nggak sholat. apa-apa, Pak. Dari tahun aku yang nggak apa-apa, aku yang capek. Kalau ini nggak apa-apa kok, gua yang capek. Ya, disingkatin aja Disingkatin. Iya, Jadi iya. intinya bahwa menjadi mualaf itu tidak selalu manis, tidak juga selalu pahit. Ya. Tapi ketika kita pahit, kita diberikan jalan untuk manis. Ya. Cuma kita harus siap untuk hadapi prosesnya. Itu yang saya rasakan. Oke. Nah, perjalanan demi perjalanan, ya,
alhamdulillah karena kita dari awal pada saat ujian terberat itu adalah ketika di rumah tante. Karena dia kan Kristen. Oke. Kita berdua, ibarat kata kita berdua kuat untuk mempertahankan akidah dan tauhid. Nah, disitulah Allah kasih nilai. Itu ya. Tapi tetap diproses, Bos. Walaupun dikasih makan tuh ya. Kalau dikasih makan. Pas puasa tuh ya. Pas puasa. Nah, kalau kita Masya nggak Allah. kuat, kita kan udah pasti, karena dia juga tawarin waktu itu, kalau kamu mau masuk Kristen, saya nanti carikan rumah buat Bantu. kalian berdua, Mau bantu. kasih kerjaan. Oke. Ada rayuan juga sebetulnya, Oke. tapi kita tetap bertahan. Oke. Nah, jadi makanya pengalaman mualaf itu, kalau saya kan sebetulnya dari mualaf sampai sekarang kan sudah hampir 20 tahun. Dari ya berarti dari tahun 41 ya. Iya. Umur 41 sekarang udah 62. Iya. Berarti 22 tahun, 21 tahun. Iya. Ya, jadi memang suka dukanya banyak. Gitu. Tapi pada intinya yang bisa saya sampaikan itu adalah bahwa tidak mulus, masih diproses. Iya. Nah, jadi harus siap-siap. Jadi di Bandung berapa tahun, Pak? Di Bandung nggak lama. Nggak lama. Kalau nggak lama, ya Bandung sekitar ada 3 tahun lebih kok, dasar 3-4 tahun. Nah, terus kepancing sama teman dari Jakarta nih. Apa nih? Kepancing Ada apa job, ada job. Oh. Kamu Jakarta lebih berkembang. Datang tuh rayun mautnya. Widih. Jadi apa di Jakarta? Pegang forwarding company. Oke. Cakep, Ya. dikasih apartemen. Di Priok? Bukan. Oh. Di Kelapa Gading? bukan. Di daerah Pluit. Oh, Pluit. Ya. Beli Sakti. Terus? Beli Sakti, tapi dikasih apartemen di Pluit juga. Nah, kan merasa bahwa ini kesempatan baik. Iya. Nah, kita nggak sabar tuh. Iya. Saya bicara sama istri, ayo kita pindah aja ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Tahun? Tahun saya lupa. Lupa, Pokoknya ya? dari Bandung lah terakhir. Terus pindah ke Pluit? Pindah ke Pluit. Oke. Sempat di situ. Nah, di situ ada lagi gejolak-gejolak. Akhirnya balik lagi nih gaya-gaya Batam nih. Diarahkan ke situ. Kok bisa? Diarahkan, bukannya kita balik, diarahkan. Jadi ada peluang lagi untuk balik lagi ke kondisi di Batam. Oke. Nah, ini kalau flow-nya kita lihat kan memang ada ujiannya seperti itu. Iya, Tapi iya. alhamdulillah kita nggak sampai terjerumus lagi. Iya. Nah, sempat juga bubaran, nggak bantu dia lagi. Nggak bantu dia lagi. Nah, karena ada peluang lain, akhirnya saya kerja di tambang. Nah, saya kerja di tambang ada sekitar 10 tahun lebih. Kerjanya di Jakarta atau Kerja di Jakarta, tapi bolak-balik Kalimantan. Oke. Nah, sampai hari ini kemarin saya mengambil keputusan untuk pensiun. Umur 56 kan pensiun. Saya ambil keputusan pensiun, terus saya umroh satu keluarga. Iya. Terus saya mau mengabdikan diri untuk membantu mualaf. Masya Allah. Ya, jadi artinya mualaf-mualaf itu mau kita kasih bantuan dalam hal apa supaya mereka jangan takut. Karena kita mengalami sebagai contoh hidup lah. Gitu. Nah, kita mulai bantu. Nah, belakang ini untuk dakwah saya gabung dengan Mualaf Center Indonesia Peduli, Bogor Timur. Untuk pribadi saya bikin channel Kohalim TV. Wih, Untuk sedikit banyak dakwah kecil-kecilan lah. Kayak Kodondi kan viral. Viral kemana-mana. Kalau saya kan ibarat kata mungkin ada orang-orang yang kepengen tahu apa secara psikologi apa gitu ya. Kita berbagi tiap pagi jam 7 itu ada acara secangkir kopi. Di pagi hari. Oh gitu. Iya. Narasumbernya? Narasumbernya saya sendiri. Oke. Ada hostnya. Ada host. Hostnya nggak ada. Gua langsung sendiri aja. Oh, ngomong sendiri. Yang bantu saya anak saya. Oh gitu. Pakai kamera kecil lah, nggak kayak gini. Gitu. Dipaksa Kamera tuh anaknya. biasa. Anaknya dipaksa tuh, Pak. Dipaksa. Kalau enggak gua nggak kasih uang jajan. Enak aja lu. Kalau nggak bantu lu nggak dikasih uang jajan lu. Gitu. Nah, Di Dana mana sekarang tinggalnya, Pak? Saya di Citra Indah City. Sekarang Citra Indah City. Iya. Dari tahun berapa itu? Itu setelah pensiun? Sebelum pensiun. Oh, sebelum pensiun kamu udah tinggal di situ? Saya 2019 pindah. Ya, nggak salah 2019 ya. Itu masih kerja di tambang? Masih kerja di tambang. 2019. Pensiun udah berapa tahun, Pak? Pensiun udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Masih hidup aja. Iya.
Oh, jadi sekarang Bapak kesibukannya pagi bikin konten, Bikin konten. tapi Sekarang bantu mualaf-mualaf. bantu mualaf-mualaf yang perlu bimbingan langsung. Maksudnya Iya. kita kalau di Citra itu mereka lebih suka sistem kunjungan. Iya, iya, Jadi iya. kalau kita ada waktu, kita kunjungi, kita ajak ngobrol, ngopi. Oke. Nah, mereka lebih suka begitu daripada suruh kajian. Iya, iya. Jadi beda konsep pembelajarannya. Iya, gitu. iya, iya, iya. Soalnya dia merasa kalau belajar kajian pusing katanya. Nah, Oke. mendingan ngobrol aja dah. Iya. Saya datang, saya ajak ngobrol. Jadi Ko Halim ini berarti mengurusi MCIP yang di Bogor Timur. Bogor Timur. Ya. Oke. Kemarin jadi selama 17 bulan saya pegang Molaf Center itu sudah ada sekitar 11 kali syahadat. Masya Allah. Orang-orang Citra aja. Iya, iya, iya. Gitu. Orang-orang Citra? Mm-mm. Itu Ko Halim yang ngajak-ngajak apa gimana? Enggak. Jadi Mereka datang sendiri? Mereka datang, mereka bilang, kan banyak masjid kita di sana. Iya, Nah, iya. ada masjid yang mau syahadat, saya dihubungi. Oke. Tolong syahadatin lah katanya. Nah, Oke. kita keluarin surat untuk mereka supaya mereka Iya, bisa merubah iya. statusnya Iya, kan. iya, Gitu. Nah, jadi itu aja sih. Tadi kan saya dengar nih sebelum kita mulai nih, Apa? Ko Halim kan bilang di Citra Indah itu Ya. ada 53 klaster. 57 klaster, 57 klaster, terus 53 masjid, 53 masjid. 3 musola. Oke, 53 masjid, 3 musola, 57 klaster. Itu dari 53 masjid itu nggak ada yang bisa ngeluarin sertifikat mualaf, Pak? Nampaknya sih dulu pernah, Nah, cuma pembinaannya yang kurang. oke. Mereka kasih sertifikat tapi ya sudah, Lepas. Nah, Oh. kalau kita mualaf center kan beda. Kita Ya. kasih surat mualaf, kemudian si mualaf itu kita pantau. Mm. Dan kalau mereka punya masalah, mereka lebih leluasa untuk nyari kita. Oke. Karena kita sama-sama mualaf kan. Saya kan Oke. mantan mualaf, mantan kafir lah Mantan ya. kafir. Mantan kafir Iya, gitu loh. iya, iya, iya. Jadi lebih pas kan. Enggak, lagi pula kalau MCP kan yayasan. Mm-mm. Kalau masjid ini kan belum tentu punya yayasannya. Di Ada. sana masjid banyak yayasan. Banyak yayasan? Banyak yayasan. Oh. Tapi sekarang mereka merasa lebih prefer kalau misalnya minta saya. Oke. Karena begitu mereka syahadat kan biasanya kita kasih sedikit kenang-kenangan, Ya, bingkisan. gitu. Enggak, karena kan memang yayasan MCP ini kan memang spesifik untuk membina para mualaf. Ya, Ya. sebetulnya MCP lebih spesifik untuk rescue. Oh, rescue. Lebih fokusnya di rescue. Oke. Nah, kalau pembinaan mualaf itu ya kita ini yang di daerah, seperti yang di Bali Pak Haskuru, Hmm. kemudian yang di Magelang, kemudian ya itu masing-masing sih. Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, ya, ya. Nah, terus ada berapa Pak teman-teman di MCP yang di Bogor Timur itu yang di dalam MCP Bogor Timur itu? Maksudnya pengurus. Iya, pengurus. Pengurusnya cuma 3 orang. 3 orang. Ketua, bendahara, dan sekretaris. Oh, oke. Sekarang membina kira-kira berapa tadi? 11? Kalau misalnya pendataan yang kita bisa data itu sekitar 35 yang bisa 35 dihubungi. orang. Oke. Tapi ada beberapa yang pindah. Sekarang yang saya lagi fokus bina itu sekitar 11. 11. Yang baru syahadat dengan kita langsung Iya, ya. iya. Kan ada mereka syahadat di tempat lain, tapi kan bergabung dengan kita. Oke. Gitu. Iya, iya. Nah, ini terkait juga dengan acara 23 Februari yang Kodondi mau datang, jangan lupa. Oh iya. Saya udah catat kayaknya Pak. Catat ya. 23 Februari ya. 23 Februari. Itu baru satu masjid. Baru satu masjid. Ini Nanti masih ada 52 masjid lagi berarti? Nanti Kodondi bisa keliling 53 kali nanti. Dalam waktu 53 hari gitu. Terus kapan gue bikin podcast? Nah, jadi Masya itu, Allah. Iya. itu loh intinya. Iya. Masya Allah. Jadi memang mualaf ini agak spesifik. Ya. Dia gampang tersinggung. Dia agak manja ya, orang bilang agak manja. Kalau dulu kita kan mau manja sama siapa? Mau manja sama siapa ya? Ada mualaf center yang kita tahu kan waktu Iya. itu. Waktu Ko Halim di Jogja, itu belum kenal mualaf center Jogja Pak? Belum. Belum ya? Waktu Atau itu belum kan ada ya? belum ada mungkin karena waktu itu kan waktu Habib urus saya itu kan dia nggak bicara soal mualaf center. Oke. Kalau misalnya waktu itu ada mualaf center mungkin saya langsung diserahkan ke mualaf center ya. Malah diserahkan ke salah satu ustadz yang di Muhammadiyah Oke. supaya dididik gitu loh. MCI juga berarti belum ada ya? Kayaknya belum ada. Mualaf Center Yogyakarta. MCI kan 2009. MCI sebelumnya. Nggak Tapi tahu. kayaknya berapa tahun sebelumnya? Nggak tahu. Saya nggak Oke. pernah tahu. Ya, nggak ada informasi lah. Iya. Informasi. Masih ada komunikasi sama Habib itu yang di Jogja?
Habib sudah meninggal, Almarhum. sudah almarhum, udah meninggal. Nah, termasuk Ustadz yang didik saya di sana juga sudah almarhum. Almarhum. Jadi sekarang Ko Halim di masa pensiunnya mendedikasikan hidupnya untuk membina para mualaf Ya, insya Allah. di bawah MCIP ya, Mualaf Center Indonesia Peduli ya, Ya, di area Bogor Timur, ya. di perumahan Citra Indah Siti City, Jonggol. Jonggol ya. Jadi buat para mualaf yang mungkin berada daerah situ Bisa merapat, bisa merapat, ngopi apa ya, ngopi, asal jangan ngutang. asal jangan utang. Repot belum kita. belum dari tembak, asal Ngutang. jangan utang. Ini Eri ketawa terus ya, capek gue. Ini kalau ngutang repot kita juga Bukan, nggak ada duit. baru ngomong ngopi, tahu udah jangan ngutang. Jangan Aduh. ngutang Nah, lah. kalau mereka ada kebutuhan gimana Pak? Hah? Kalau mereka ada Ya, kebutuhan, saya juga ada kebutuhan, mari kita butuh-butuhan dah. ya nggak? bukan, maksudnya ya Bapak kan ada MCIP. biasanya gini, biasanya kalau memang mereka sangat butuh, kita juga akan pikirkan caranya. Tapi itu jangan dijadikan satu keharusan. Jangan diandelin gitu Jangan ya? diandelin. Ya, ya. Sebetulnya mualaf itu punya potensi. Ya, Nah, tinggal bagaimana dia bisa kuat akidah dan tauhid. ya, ya, Orang yang tauhid dan akidahnya kuat, dia nggak takut susah. ya, ya. Nggak takut susah betul. Dan selalu ada jalan. Ko Halim tinggal bilang nih, contohlah gua gitu ya. Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Kita nggak bisa menyamakan dia dengan kita. Iya. Tapi minimal semangat tauhid dan akidah kita waktu kita mulai jadi mualaf itu bisa saya bagikan ke mereka. Oke. Jadi jangan cuma lihat Ko Halim sekarang ini. Ya, harus ya, tahu juga 20 tahun yang lalu itu juga Iya. berantakan. Gitu. Iya, iya. Gitu. Ko Halim, Nah, tadi nama channel apa tadi? Ko Halim TV. Ko Halim TV. Jadi ya. tiap jam 7 pagi itu saya ada konten khusus sharing. Tapi bukan agama, karena saya nggak gitu paham ya agama. Oh, Maksudnya sharing. sharing aja untuk bicara soal beberapa hal yang menyangkut psikologi. Misalnya soal ada beberapa lah, nanti Ya, bisa ya, dicek ya. di sana. Ya, buat pemirsa juga yang penasaran, pengen lihat Ya. kontennya Ko Halim kayak apa, Ko Halim TV, ya di Ko YouTube ya. Halim aja di YouTube aja udah keluar. Oh, udah keluar Ko Halim. Nggak ada dua kok, satu doang. Oh, cuma satu. Satu. Kalau Ko Denny Salim kan ada. Kalau Ko Halim TV nggak ada, cuma gua doang. Oke. Saya-nya apa sih, Pak? Selim. Oh, Halim makanya saya-nya Lim. Lim. Heeh. Oh, sama mama saya-nya Lim. Ya. Ini Ko Donditan ya? Yang mana? Ini kita Yang mana? ini kan Tan kan? Iya, Chen, ya, Chen. Ibu saya Chen. Oh, mama saya Lim. Oh, Jangan-jangan ini ada bukan. Nggak mungkin saya saudara kembar. Nggak mungkin. Jauh Bukan. sekali bedanya. Maksudnya dari Mungkin ada mama saya. ada sanatnya mungkin ada kali. Ya ada sanat tuh, keren bener sanat. Kita kan mainannya Habib, Masya bos. Allah. Mainannya Habib ya bicara sanat. Iya, tuh. iya, iya, Masya Allah.